Di pencarian ini, karena kalau sekolah yang kalian pilih itu atau sekolah yang kalian tuju itu belum muncul di sini, ketik di sini. Ya, kalau di Tampak Siring ya ketik aja Tampak Siring gitu ya, Tampak Siring seperti itu. Nah, kalau sudah ketik Tampak Siring dan cari, nanti akan muncul nih. Nah, kalau SMK di Tampak Siring cuma ada satu ya, SMK Negeri 1 Tampak Siring begitu. Apa kabar? Calon siswa SMA SMK di seluruh Bali. Ya, sekarang udah calon siswa SMA SMK ya. Karena kalian sudah tamat dari SMP tapi belum dapat sekolah gitu ya. Nah, ini ada berita baru nih. Jadi ceritanya situs SPMB resmi dari Pemprov Bali ini sudah mengeluarkan versi demo dari situs pendaftaran nanti gitu ya. Jadi kalian sudah boleh coba-coba. Nah, ini namanya situs demo, artinya kalian boleh coba-coba, tapi apa yang kalian lakukan di sini tidak akan direkam. Ini agar kalian nanti kalau pas daftar beneran itu lancar lah ya. Seperti itu. Jadi silakan kalian buka sendiri lalu nanti coba-coba gitu ya. Sehingga seharusnya gitu ya, karena ini situs demo, seharusnya ya nanti seperti inilah situs aslinya kalau nanti kalian mendaftar beneran ya. Ini bisa kalian lihat nih. Nah, itu adalah seperti itu alamatnya. Kalau untuk yang SMK, smkbali.demo.spmb.id. Kalau SMA ya tinggal ganti aja nih ya. Tinggal ganti yang ini dengan huruf A gitu ya, SMA gitu ya. Sama aja sih pada prinsipnya. Jadi pada kali ini saya akan jelaskan yang SMK karena SMK lebih kompleks daripada yang SMA. Yang SMA pada prinsipnya sama tetapi lebih mudah gitu ya, karena di SMA tidak memilih jurusan. Baik, mari kita mulai. Ini nanti kalau kita scroll ini ke bawah, ini halaman depan situs demo ya. Kalau kita scroll ke bawah ini seperti ini. Nah, di sini ternyata ada banyak kelompok pilihan jalur. Kalau yang mau silakan baca dulu yang ini ya. Biasakan membaca literasi gitu ya. Nah, yang di bawah kan saya jelaskan langsung. Ini ada banyak kelompok pilihan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian nggak usah dipusingkan dengan pilihan-pilihan jalur ini. Oke, jadi sebenarnya pilihan jalur ini cuma dibedakan oleh ini. Silakan ini lihat nih, inklusi, afirmasi gitu ya. Kemudian anak guru, kemudian mutasi, prestasi kepemimpinan. Itu aja. Nah, yang ini sama aja dengan yang di atas tapi dikurangi yang di lingkar-lingkarin itu. Jadi inklusi itu bagi yang penderita penyandang difabel gitu, maaf. Jadi yang teman-teman kita yang difabel itu boleh jalur inklusi. Kemudian yang afirmasi ini adalah jalur dari keluarga kurang mampu yang ini. Kemudian anak guru jelas lah ya. Kalau mutasi ini kalau orang tuanya bekerja di instansi pemerintah kemudian pindah tugas atau tidak berada di tempat di mana dia terdaftar kartu keluarganya, maka dia boleh pakai jalur ini. Atau kalau kalian misalkan mantan ketua OSIS atau ketua gugus pramuka gitu, ini boleh nih prestasi kepemimpinan. Nah, kalau di luar itu, maka kalian nggak usah mikirin yang ini mana aja yang kalian masuk pilih, nanti sama saja intinya, karena semua memuat ini nilai raport semuanya ada nih ya kan. Nilai raport, kemudian domisili juga hampir semuanya ada kalau nggak salah nih ya, domisili semuanya ada domisili. Karena nanti yang kalian akan urusin tuh paling ya cuma ranking nilai raport, domisili gitu ya. Afirmasi kalau yang punya itu yang kebanyakan. Yang lain-lain itu adalah kasus khusus ya. Nah, dari sekian itu nanti yang pasti kalian akan pilih itu, artinya yang akan kalian daftar itu pasti masuk jalur ranking nilai raport yang ini, yang nilai raport ini, yang manapun pokoknya. Walaupun tidak ada ketentuan resmi, biasanya nanti panitia akan mengharuskan kalian itu harus ikut di nilai raport, karena nanti kalau yang lainnya kagak keterima, paling tidak di nilai raport masih bisa di ranking terakhir gitu ya, masih bisa di seleksi terakhir begitu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan demokan bagaimana kalau kita masuk lewat jalur ranking nilai raport ya. Jadi saya akan buka yang ini nih, nilai raport yang di kelompok pilihan 6 itu ya. Nah, kalau itu dibuka nanti akan keluar seperti ini ya. Ini keluar ya. Karena di pilihan 6 ini ada sekian gitu ya, maka ada sekian juga ini yang muncul. Nanti kalian boleh pilih yang manapun yang kalian ingin coba dulu ya. Ya, kita klik yang ini, ranking nilai raport. Kalau diklik muncul seperti ini, jalur ranking nilai raport begitu ya. Ya, silakan baca-baca di situ. Lalu kalau kalian ingin mencoba, kalian
masuk ke sini, daftarkan murid. Oh ya, sebelumnya, sebelum kalian mau mencoba akun demo ini, siapkan NISN kalian dulu. Nomor induk siswa nasional. Nah, itu adalah kunci kalian untuk masuk ke akun demo ini ya. Oke, tekan daftarkan murid gitu ya misalnya. Ya, muncul seperti itu. Nah, di sini muncul nih NISN. Masukkan di sini NISN kalian. Kemudian ini di sekolah asal dalam provinsi, kecuali kalian belajar dari luar gitu ya. Dalam provinsi. Jenis lulusan ini ada reguler, nanti reguler atau apa paket A, B, C gitu. Pokoknya pilih yang reguler ya, reguler. Tahun lulusan ini jelas lah ya, kapan kalian lulus ya, tahun 2025 sebagian besar dari kalian lulusnya. Lalu masukkan kode keamanan di sini. Begitu ya, gampangan ya. Lalu tekan selanjutnya. Nanti akan muncul seperti ini, akan muncul kalau misalkan NISN kalian benar, muncullah data kalian di sini. Seperti itu, ini adalah sekolah asal kalian gitu, udah ditauin ya. Berdasarkan NISN itu ditauin kalian dari mana gitu ya. Kemudian tinggal scroll ke bawah, nanti ada bagian-bagian harus kalian isi. Nah, ini contohnya nih. Ini kan sudah diisi, yang sudah diisi udah lah ya, yang sudah diisi itu udah biarkan. Nah, kecamatan misalnya ya, kecamatan, kelurahan, RT RW ini isi aja 0 nih. Kalau di Bali kita tidak mengenal RT RW, ini isi 0 saja begitu ya. Lalu isi nomor ponsel orang tua, nomor ponsel siswa. Nah, terakhir ini ada akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, 4 mapel itu loh ya. 4 mapel itu yang kalian terima dari sekolah itu biasanya nilainya 1000-an begitu ya. Misalnya setelah diisi jadi seperti ini gitu ya. Ini 0, kemudian ini isi gitu ya. Nah, ini misalnya 1750 misalnya. Itu yang nilai apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan ilmu pengetahuan alam itu dijumlahin nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Nanti ketemu angka ribuan seperti ini. Kalau 1700 itu lumayan gede lah ya. Kalau 1600 sudah agak-agak tengah-tengah. 1600, 1500 itu kecil ya. 1400 sangat kecil. Ya seperti itu ya. Supaya jadikan patokan aja gitu ya. Oke, jadi scroll lagi ke bawah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini dihapus dulu ya, dihapus namanya ini ya. Nah, ini asal aja Pak masukin NISN tadi, jadi nggak sengaja gitu ya. Ya lah, nggak usah diperhatiin gitu ya. Lalu klik selanjutnya gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian sudah klik selanjutnya, muncul seperti ini. Belum ada sekolah yang dipilih, sekarang saatnya memilih sekolah. Sekolah tujuan kalian sudah siapkan tujuannya, jadi kalian harus memilih 3 sekolah. Di masing-masing sekolah itu 3 jurusan atau 3 program keahlian gitu ya. Klik yang ini, pilih sekolah gitu ya. Akan muncul seperti ini. Nah, di pencarian ini, karena kalau sekolah yang kalian pilih itu atau sekolah yang kalian tuju itu belum muncul di sini, ketik di sini. Ya, kalau di tampak siring ya ketik aja tampak siring gitu ya, tampak siring seperti itu. Nah, kalau sudah ketik tampak siring dan cari, nanti akan muncul nih. Nah, kalau SMK di tampak siring cuma ada 1 ya, SMK Negeri 1 tampak siring begitu. Sudah, klik saja ini SMK 1 tampak siringnya, diceklik gitu ya. Nah, akan muncul pilihan jurusan lah pokoknya, ini program keahlian sebenarnya namanya ya. Kemudian ada ini, kita baca konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Jangan bingung ini DKV gitu ya. Apa namanya nama kerennya, konsentrasi keahlian kuliner. Nah, ini adalah TB, Tata Boga. Kemudian konsentrasi keahlian perhotelan, ini AP, akomodasi perhotelan. Kemudian keahlian tata kecantikan kulit dan rambut, ini KK biasanya disebut ya, kecantikan kulit gitu aja. Kemudian usaha layanan wisata, ini biasanya UPW disebut, usaha perjalanan wisata. Nah, kalian pilih nih. Satu sekolah itu milihnya harus 3 loh ya. Coba pilih 1 aja gitu misalnya. Nggak bisa ding. Nah, kalau nggak bisa, kalau cuma 1 kalian pilih itu nanti nggak akan bisa. Nah, kemudian coba pilih 3 saja. 3, kalau sudah dipilih 3 jadi kayak gini loh. Muncul tuh. Nah, apakah ini boleh ngeklik selanjutnya? Coba kita klik selanjutnya gitu ya. Segini kita klik selanjutnya. Apakah boleh milih 1 sekolah aja gitu? Karena ada yang protes, tahun lalu kakak saya cuma 1 sekolahnya pilih, bisa dia 2 malah dia tuh kelempar di kepilihan 2. Nah, gitu memang tahun lalu seperti itu. Nah, sekarang ketentuannya begini, coba kita klik.
Nah, anggap saja kita apa? Sudah pilih ini lagi ini. Tuh, udah pilih apa? Sekolah yang lain dua lagi, tapi yang lain itu baru dua gininya, baru satu jurusannya di sini satu, di sini satu. Kalau SMK Negeri 1 Taman Siringnya udah 3 gitu ya, apa yang terjadi? Nah, kan seperti ini nih, ini kelihatan nih, tuh tidak akan bisa dilanjutkan. Pilihan Anda belum memenuhi jumlah minimal pilihan sekolah dan kompetensi gitu ya. Suruh baca ini, baca ketentuan pilihan. Mari kita baca. Nah, ini ketentuan pilihannya nih, silakan baca sendiri ya. Minimal SMK yang dipilih 3 dan tiap SMK harus 3 kompetensi gitu secara umum. Nah, kecuali di tempat-tempat tertentu, misalnya ini Kabupaten Badung Karangasem dipilihnya 2 gitu ya. Kemudian murid dari Kabupaten Klungkung boleh milih satu SMK dan tiap SMK 3 begitu. Silakan bacalah itu ya, itu ketentuannya jelas sekali gitu ya. Biar nggak nanya-nanya lagi itu. Membandingkan dengan tahun lalu jelas saja berbeda karena memang beda ketentuannya ya. Mari kita tutup. Nah, beginilah kalau seandainya kita sudah memilih 3 SMK, di masing-masing SMK itu 3 jurusan, jadi 9 semuanya. Baru kita bisa ngeklik ini selanjutnya begitu. Nah, ini konfirmasi. Anda diperbolehkan memilih sejumlah sekolah. Artinya sebenarnya boleh lebih dari ini gitu ya. Mau lanjutkan atau batalkan, memilih memilih lagi sekolah gitu ya. Milih 3 aja udah pusing ya, udah segitu aja lah cukup, kita lanjutkan. Nah, ini yang penting sekarang nih. Kalau sudah sampai di bagian melanjutkan itu, kita akan dihadapkan pada halaman dimana kita harus mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Ini yo, kartu keluarga asli loh, nih loh, ada keterangan asli. Banyak yang ngeyel kemarin-kemarin tuh, boleh fotokopi pak, pokoknya asli. Bagaimana kalau nggak punya yang asli? Cari gitu ya. Udah dari dulu udah dikasih tahu itu. Unggah di sini maksimal 1000 KB maksimal. Artinya kalau di bawah itu boleh gitu ya. Di atas itu nggak boleh. Ada juga siswa yang nggak ngerti dengan kata maksimal. Udah jelas-jelas dibilang maksimal 1000 KB. Lalu ada nanya, "Pak, punya saya 200 KB boleh nggak?" Aduh, boleh lah. Yaitu di bawahnya ya kan. Nah, kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli juga ini sama 1000 KB ya. Foto ijazah belum punya kalian, maka yang punya ini surat keterangan lulus. Yang asli juga yang dikasih sekolah sama 1000 KB. Hampir semuanya 1000 KB ya. Cuman ada satu di bawah nanti ya. Jangan lupa ini juga surat pernyataan orang tua atau wali murid. Nah, ini orang tua yang membuat surat ya, bukan kalian. Orang tua yang tanda tangan nanti orang tua. Ada materainya, yang asli juga, jangan fotokopian. Begitu, mari kita lanjutkan ke bagian bawah. Apalagi yang harus diunggah nih? Ini udah tadi pernyataan orang tua itu yang tadi itu yang barusan. Kemudian, nah ini ternyata dokumen raport kalian itu harus diunggah. Artinya raport kalian itu harus di-scan semuanya. Dari semester 1 sampai semester 5 secara lengkap begitu. Dan jangan lupa itu apa namanya, identitas raport bagian depan itu yang ada foto kalian itu, yang ada identitas kalian yang lengkap itu juga ikut di scan ya, biar memudahkan panitia mengecek ini benar nggak orangnya gitu loh. Kemudian semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata raport itu satu semester itu 2 halaman loh ya. Jadi kalau 5 semester ada 10 halaman ditambah halaman identitas sekitar 11 halaman. Nah, yang seperti ini nih pasti kalian harus ubah filenya menjadi PDF. Nggak bisa JPG karena itu jadi satu ya kan. Kalau kalian bisa silakan lakukan sendiri. Nanti ada banyak situs yang bisa membantu kalian mengubah JPG menjadi PDF. Kalau tidak, silakan pergi ke tukang scan lah. Banyak di kota-kota kalian tuh ada tukang scan. Biasanya orang yang buka pengetikan foto yang kayak gitu pasti bisa juga nge-scan ya. Nah, khusus untuk ini maksimumnya ini 4768 KB ya bilanglah 4,7 gitu ya. Ya pokoknya di bawah 4 MB ini 4768 KB ini artinya 4,7 MB ya. 4,7 MB maksimal MB. Lang 4,7 MB itu maksimalnya ya. Karena banyak itu isinya gitu ya. Jadi kalau masih 2000, 1000 sekian masih aman lah ya. Pokoknya ini maksimalnya. Kemudian apalagi yang ada? Surat keterangan akumulasi. Nah, ini yang didapat dari sekolah biasanya. Sekolah lagi membuatkan ini.
akumulasinya itu loh yang 4 mapel itu dikasih biasanya kalau di SMP Negeri 1 Tambak Siring atau di Spinsa itu dikasihnya pas kemarin pelulusan barengan dengan surat keterangan lulus yang di atas tuh ya. Kemudian yang terakhir ini ada surat keterangan tidak buta warna. Ini katanya wajib unggah bagi keahlian farmasi, perhotelan, kuliner, dan kelompok teknologi SMK. Jadi kalau kalian cari perhotelan, tata boga gitu ya, harus ada surat keterangan bebas buta warna atau tidak buta warna. Di mana nyari? Paling gampang di puskesmas cari. Datang saja ke puskesmas, bawa kartu keluarganya, minta surat keterangan tidak buta warna begitu ya. Kalian akan dites dulu apa bener tidak buta warna atau tidak gitu ya. Kalau seandainya beneran tidak buta warna ya kalian lulus. Tapi kalau kalian buta warna ya kalian tidak akan dapat surat keterangan itu. Yang artinya kalian sebenarnya nggak boleh masuk ke jurusan yang dimaksud itu kalau buta warna. Karena memang jurusan-jurusan itu mensyaratkan kalian bisa melihat warna dengan perfect gitu ya, dengan sempurna. Nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Nah itu semua diunggah semua ini ya. Ya udah sih kayaknya, apalagi ya, coba dibalik lagi. Nah ini yang tadi ini. Nah begitu. Nah kemudian informasi tambahan nih, ini slide-nya udah habis tapi ya ada yang masih diomongin tentang jalur ya, tentang jalur tulis aja di sini. Jalur. Nah jadi yang harus kalian perhatikan tadi itu pasti jalur raport gitu ya. Kalau jalur yang lain bagaimana? Jalur yang lain adalah jalur tambahannya. Artinya selain jalur raport, kalian juga milih jalur tambahan itu. Tapi ada beberapa syarat. Contohnya begini, kalau jalur afirmasi, ya kalian harus memiliki kartu sosial itu. Yang sudah di video sebelumnya udah saya uraikan itu ya, silahkan lihat di video sebelumnya. Kalau kalian punya kartu sosial itu, kalian gunakan. Itu jalur afirmasi namanya. Kalau nanti kalian sekolahnya di SMK Negeri 1 Tampak Siring itu ya, menurut informasi yang saya dapatkan, kalau kalian lulus lewat jalur afirmasi, nanti kalian akan langsung bebas biaya sekolah alias bebas SPP begitu. Kalau memakai jalur afirmasi ini, semoga dapat nih bagi yang punya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Begitu. Kalau untuk di SMA bagaimana? Di SMA kurang tahu, belum ada informasinya. Kalau di SMA yang jelas biasanya yang menggunakan jalur afirmasi itu nanti kalau ada panggilan beasiswa pasti yang SMA yang punya kartu itu yang lewat jalur afirmasi itu yang paling mungkin untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu yang afirmasi, oke. Kemudian yang kedua, jalur domisili. Bagaimana dengan jalur domisili? Gini aja, kalau untuk yang SMK favorit gitu ya. Ya contohnya SMK Negeri 1 Tambak Siring ini dekat dengan tempat tinggal saya. Itu untuk jalur domisili agak sulit biasanya, yang dekat banget dengan sekolah baru dapat. Kuotanya nggak banyak ya, sekitar mungkin 50-an lah ya. 8% ya. 50-40 mungkin. Ya segitulah. 8% kalau tidak salah. Jadi ya itu hanya bisa diperoleh oleh calon siswa yang memang benar-benar dekat dengan sekolah. Nah itu kalau SMK. Nah kalau SMA itu baru banyak kuotanya. Oleh karena itu kalau kalian milihnya SMA, wajib juga menggunakan jalur domisili kalau kalian memang masih satu kecamatan gitu ya. Coba aja pakai jalur domisili. Jadi selain jalur raport, jalur afirmasi boleh, domisili boleh sesuai dengan penjelasan tadi. Nah yang lain-lain itu misalkan jalur pindahan orang tua, jalur prestasi organisasi. Nah itu kalau kalian memang ada dalam kategori itu bisa silakan dicoba. Kalau tidak ya paling tidak ya itu tadi jalur domisili, jalur raport paling utama, lalu domisili, lalu afirmasi. Begitu. Ya, semoga penjelasan ini membantu dan semoga kalian sukses dan memperoleh sekolah yang diidamkan. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya.